siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Saya absensi dulu. Samsul Arifin. Saya masih ingat kemarin kita bahas apa? Kopling. Apa yang kita bahas kemarin? Kopling. Komponen, pinter, komponen. Terus satu lagi? Masalah kopling, trouble yang ada di kopling dan cara kerja kopling. Nah, hari ini kita masuk ke penyetelan, pemeriksaan dan pembongkaran kopling manual. Nah, ini tujuan pembelajaran di sini itu melalui praktek dan diskusi peserta didik dapat melakukan pemeriksaan komponen-komponen kopling dengan tepat. Jadi nanti sampean secara kelompok praktek. Jadi ini jumlahnya 11. Nanti kita bagi menjadi 2 karena medianya terbatas. Medianya di situ ada 2. Terus yang kedua, melalui praktek dan diskusi, peserta didik dapat melakukan pembongkaran dan pemasangan komponen-komponen dengan tepat. Terus yang ketiga, melalui praktek dan diskusi, peserta didik dapat melakukan perbaikan komponen-komponen dengan tepat. Jadi nanti kalau misalnya di situ ada yang rusak, sampai ganti. Kalau misalnya dia sekiranya masih bisa diperbaiki, sampai setel. Itu nanti habis materi kita langsung ke bengkel timur, kita praktek. Jelas ya? Nah, kita simak video. Habis kita simak video, sampai amati. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dijawab. Habis itu setelah ada materi, nanti ada LK, sampai kerjakan, selesai, langsung kita bagikan job, nanti langsung ke bengkel buat praktek. Ini video cara pemeriksaan dan perbaikan, terus ada juga setting kopling di kendaraan Avanza, terutama di sini. Silakan disimak videonya. Ini nanti buat bekal praktek. Hanya dengan 5.000. Nah, sudah. Dari video tadi, ya, kesimpulannya dia pengoperasian transmisinya tidak bisa atau macet. Perbaikannya gimana tadi? Berarti kan dioperasikan macet, nggak bisa. Perbaikannya gimana? Ganti kampas kopling pertama. Yang kedua, release bearing. Ya. Terus pas waktu kita masang, ya jangan lupa untuk release bearingnya dan release frognya itu dikasih yang namanya grease atau sempet, ya pinter. Lanjut lagi video kedua.
kalau kita memutar baut penyetel itu secara jarum jam, maka yang terjadi pedalnya gimana? Teringgi. Nah, kalau kita putar berlawan arah baut penyetel gimana? Ya, sih pintar. Jadi sampai bisa menyimpulkan sendiri. Kalau misalnya kita menyetel kopling dia terlalu tinggi, apa yang terjadi? Nanti koplingnya cepat habis. Terus kalau kita menyetel kopling terlalu rendah, nah, spelnya terlalu sedikit, apa yang terjadi? Pintar. Nanti pengoperasian transmisi itu sulit. Sip, pintar. Sawenang Mas ini, Mas. Nah, pas waktu kita mengoperasikan kopling, handle-nya, pedalnya, dia terasa bergetar. Komponen apa yang rusak? Komponen apa yang diperiksa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Gimana dioperasikan bergetar? Ya? Gimana? Pinter sip. Pinter sekali, Fauzan. Ya, flywheel ya. Flywheel, permukaan flywheelnya tidak rata. Terus kita memeriksa flywheel atau pressure plate. Nah, ini gak rata. Sampai lihat dari mana? Pakai apa? Ukur kerataan. Apa? Hah? Gimana? Diraba pakai tangan. Ada lagi? Pintar sekali. Hah? Pakai as transmisi. Ada lagi? Arifin udah. Cara memeriksa kerataan dari flywheel atau pressure plate. Tadi kan kendalanya pedal bergetar. Jawaban Fauzan, flywheel, permukaan flywheel tidak rata. Terus gimana cara mengeceknya kalau itu? Oh iya, ternyata nggak rata. Jawaban Arifin, pakai tangan visual. Terus jawaban Huda, as transmisi. Ada lagi? Pinter Fauzan. Pakai dial gauge, dial indikator. Dial indikator. Nah, yang diperiksa yang pertama adalah free play, jarak bebas pedal. Nah, jarak bebas pedal di sini 15 sampai 25 mili. Selesai dikumpulkan, langsung kita pindah lokasi. Diisi nama, terus di dalamnya ada pemeriksaan hasil kesimpulan. Pas. Ini bautnya. Pokoknya sekiranya nyangkut di transmisi silakan dilepas. Oh, ini nggak ada kayaknya. Sudah nggak ada ini, sudah nggak ada. Tinggal ngelepas ini aja, ditarik. Kalau sekiranya ini dilepas. Ditarik udah, nanti kelihatan cover platnya. Terusnya juga. Enggak usah. Pokoknya intinya transmisinya dia turun. Nah, itu pangkonnya. Silakan nyari kunci di situ. Kalau misalnya kurang silakan diambil sana. Ini yang mobil kuning. Kuning. Ini nanti transmisinya, ya. Sebenarnya yang kalau ada yang menghalangi transmisi silakan dilepas kabelnya. Iya. Oh enggak kayak ngomong kok. Awas hati-hati. Taruh di bawah sih nggak bisa. Nah. Tuh, cover platnya dilepas. Halaman kedua.
Nah, itu halaman kedua. Ada berapa soal di situ? 6. Yang isian toh isian. Hah? 10. Ya itu. Wes silakan dibagi, nanti siapa yang ukur di bagian itu, siapa yang ke bagian ini. Apa siapa? Oh, release bearing. Iya, nggak ada ya. Oh, nggak tahu nggak ada mana itu. Iya nggak ada, harusnya nyantol di situ di transmisi. Iya. Iya, rilis sama vlognya itu nggak ada itu. Nggih. Nah, dibagi ada yang mengukur jangka sorong, di indikator, mengukur apa 10. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai sudah melakukan praktek dan sudah tahu caranya bagaimana cara membongkar, memasang, sama memeriksa. Ya, sampai juga sudah belajar cara ngono kalau kampas koplingnya dalam hitungan segini itu dia diganti atau gimana. Terus sampai juga sudah membedakan ini kampas bagus, ini kampas sudah nggak layak pakai. Ya intinya sampai di sini tadi sudah ada pengalaman tentang cara overhaul kampas kopling. Tadi ada grup yang mobil kuning, kenapa kok transmisinya nggak bisa masang? Kenapa tadi? Kebalik, kampas koplingnya kebalik. Ya, jadi bukan cuma sampean saja, kebanyakan dari teman-teman sampean kalau pas waktu dia membongkar